Makanan yang kita konsumsi telah melalui banyak tahap sebelum sampai pada meja makan kita. Untuk memastikan makanan aman untuk kesehatan manusia, beberapa pengendalian bahaya harus dilakukan pada tiap tahap rantai pasok pangan. Tapi sebelum masuk ke sana, apa sih itu rantai pasok pangan? Rantai pasok pangan merupakan sekumpulan aktivitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi pangan, mulai dari bahan baku sampai produk jadi pada konsumen akhir. Dengan mengetahui rantai pasok pangan, kita dapat menganalisis resiko bahaya apa saja yang mungkin muncul sepanjang rantai pasok produk pangan tersebut. Pada video ini, kita akan menganalisis bahaya pada rantai pasok selada dari tingkat petani, distribusi ke pengepul, supermarket, atau unit penyedia pangan lainnya. Selada merupakan salah satu jenis sayuran yang dikonsumsi dalam bentuk mentah. Selada berpotensi mengandung bahaya mikrobiologis, kimia, maupun fisik. Beberapa bahaya mikrobiologis yang dilaporkan pernah menimbulkan penyakit bawaan pangan akibat konsumsi selada antara lain Escherichia coli O157H7, Listeria monocytogenes, Salmonella spp, Shigella spp, Cyclospora cayetanensis, norovirus, dan Staphylococcus aureus. Sedangkan untuk bahaya kimia yang berpeluang mencemari selada ialah residu kimia dari pupuk dan atau pestisida, serta logam berat seperti kadmium, timbal, seng, mangan, kromium, dan tembaga. Dan terakhir untuk bahaya fisik yang mungkin mencemari selada antara lain tanah, kerikil, dan sisa tanaman. Selada umumnya ditumbuhkan oleh petani selama kurang lebih 35 hari sebelum siap dipanen. Kontaminasi di kebun dapat terjadi mulai dari tahap pre-harvest seperti pemupukan, pengairan, penyemprotan pestisida, dan lain sebagainya. Pada tahap harvest atau pemanenan, dan juga saat penanganan post-harvest seperti seleksi, pemangkasan, pendinginan awal, pencucian, grading, pengemasan, penyimpanan, dan transportasi. Secara umum, budidaya pertanian di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu konvensional dan organik. Perbedaan utama dari kedua jenis tersebut ialah dalam metode konvensional menggunakan input bahan kimia seperti untuk pupuk dan pestisida. Sedangkan pada metode organik menggunakan bahan alami dari makhluk hidup dan menghindari penggunaan bahan kimia untuk kontrol penyakit dan pestisida. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia pada pertanian konvensional ini berpotensi membuat resiko bahaya kimia berupa residu pestisida dan pupuk kimia pada komoditi menjadi lebih tinggi dibandingkan pada metode organik, khususnya bila penggunaan bahan kimia tersebut tidak sesuai dengan praktik pertanian yang baik. Sementara itu, pertanian organik menggunakan bahan alami dari makhluk hidup seperti pupuk kompos tanaman atau pupuk kotoran hewan. Pupuk dari kotoran hewan dapat mengandung bakteri patogen. Hal ini menyebabkan resiko cemaran bahaya mikrobiologi seperti misalnya dari kotoran hewan lebih tinggi di selada organik pada tahap pre-harvest. Selain itu, selada juga dapat mengakumulasi logam berat seperti kadmium, timbal, seng, mangan, dan tembaga dari lingkungan. Sumber air yang tercemar dengan bahaya mikrobiologi yang digunakan untuk air irigasi juga berpotensi mengkontaminasi selada dengan berbagai mikroorganisme patogen. Pada penanaman selada, tangan pekerja berpotensi mencemari selada dengan Staphylococcus aureus. Pada tahap post-harvest, selada umumnya dicuci untuk mengurangi kotoran yang menempel. Sumber air yang digunakan harus diperhatikan kebersihannya. Air yang tercemar berpotensi menjadi sumber cemaran kimiawi atau patogen. Ozonasi merupakan salah satu metode desinfeksi yang dapat diterapkan pada selada atau sayuran lainnya. Beberapa petani atau distributor modern menerapkan ozonasi untuk menginaktivasi patogen dan mengurangi load mikroba pada komoditinya. Aplikasi ozon ini juga dapat memperpanjang umur simpan komoditi tersebut. Ozon biasa diaplikasikan ke selada melalui air yang digunakan untuk mencuci komoditi tersebut. Dari tingkat petani, seringkali hasil panen ditampung terlebih dahulu oleh pengepul sebelum didistribusikan ke pasar, supermarket, restoran, atau ke konsumen. Penyimpanan selada yang telah dibersihkan perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi kontaminasi silang dengan komoditas lainnya. Penyimpanan dapat dilakukan dengan cara cold storage, yaitu penyimpanan dengan suhu rendah untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan menjaga kesegaran selada. Penyimpanan suhu dingin ini dapat mendukung pertumbuhan bakteri psiklofilik dan psikotrofik dan menghambat bakteri mesofilik. Salah satu bakteri patogen penting yang tumbuh di suhu dingin adalah Listeria monocytogenes. Selanjutnya, selada melalui tahap distribusi, yaitu penyaluran hasil selada yang telah dipanen menuju toko retail atau restoran.
Selama proses distribusi, selada sangat rentan mengalami kontaminasi silang dari lingkungan atau mengalami peningkatan konsentrasi dari bahaya yang sudah ada, misalnya bahaya mikrobiologis. Selada yang didistribusikan dalam keadaan terbuka akan berpotensi tercemar oleh logam berat dari asap kendaraan serta bakteri patogen dari wadah, permukaan kendaraan, maupun kulit pekerja. Selada sebaiknya didistribusikan dalam suhu rendah pada wadah atau bak tertutup untuk menjaga kesegaran selada, menghambat pertumbuhan mikroba, serta mencegah masuknya cemaran lain ke dalam komoditi. Walaupun distribusi suhu dingin akan mendukung pertumbuhan bakteri psikofilik dan psikotrofik. Di tingkat retail, selada dapat dijual di pasar modern seperti swalayan maupun di pasar pedagang tradisional. Kondisi dan penanganan selada yang tidak tepat di tingkat retail berpotensi meningkatkan resiko bahaya yang dapat berbeda untuk kedua jenis pasar retail tersebut. Pasar tradisional seringkali memiliki kebersihan lingkungan, udara, dan pekerja yang relatif kurang baik bila dibandingkan dengan pasar modern. Saat penerimaan selada, penjual di pasar tradisional melakukan sortasi dengan cara menyisihkan daun yang sudah layu atau busuk. Di pasar tradisional, umumnya selada ditangani dan dipajang pada kondisi yang kurang saniter di suhu ruang. Kelembapan dan suhu tinggi dapat meningkatkan risiko kontaminasi dan pertumbuhan bakteri patogen enterit mesofilik seperti Escherichia coli O157H7 dan Salmonella. Sortasi juga dilakukan pada saat kedatangan selada di supermarket. Supermarket biasanya menetapkan spesifikasi yang lebih ketat untuk komoditas sayuran yang mereka terima untuk dijual, agar mutunya lebih baik dan umur simpan komoditas atau produk yang dijual lebih panjang. Produk dipajang yang rusak secara rutin dipisahkan dari yang baik untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang. Secara umum, supermarket memiliki lingkungan dan fasilitas pajangan sayuran yang relatif lebih terkendali kebersihannya. Sayuran selada umumnya dipajang pada rak berpendingin. Tindakan pencegahan untuk tidak menyimpan komoditas pada suhu dingin untuk waktu yang terlalu lama harus dipahami oleh pengelola supermarket karena kondisi ini dapat mendukung pertumbuhan patogen psikofilik dan psikotrofik. Setelah membeli selada pada supermarket atau pasar, selada sebaiknya disimpan pada kulkas untuk menjaga kesegarannya lebih lama. Tentu saja konsumen harus memastikan kulkas bersih dan tidak menyimpannya untuk waktu yang terlalu lama untuk mengurangi resiko patogen psikofilik atau psikotrofik. Saat akan dikonsumsi, selada biasanya dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada selada. Penggunaan sabun atau senyawa antimikroba saat pencucian dapat membantu mengurangi cemaran mikroba yang ada pada selada sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita review kembali mengenai jenis-jenis bahaya yang dapat kita temukan pada rantai pasok selada. Di tingkat petani, jenis bahaya yang mungkin mencemari selada antara lain bahaya mikrobiologis dari tanah, penggunaan pupuk kandang, dan air irigasi. Bahaya kimia berupa residu pupuk kimia, pestisida, dan logam berat. Serta bahaya fisik berupa tanah, kerikil, sisa tanaman, dan sebagainya. Pada tahap distribusi, jenis bahaya yang mungkin mencemari selada antara lain bahaya mikrobiologis dari permukaan alat distribusi dan kulit menjamah makanan, serta bahaya kimia berupa logam berat dari asap kendaraan. Di pasar tradisional, jenis bahaya yang mungkin mencemari antara lain bahaya mikrobiologis dari lingkungan yang kurang bersih. Terakhir, di pasar modern, jenis bahaya yang mungkin adalah bahaya mikrobiologis berupa patogen psikofilik atau psikotrofik akibat penyimpanan dan pemajangan di suhu rendah yang terlalu lama. Demikianlah resiko bahaya keamanan pangan pada rantai pasok selada dari farm hingga siap untuk dikonsumsi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.